iman timbul dari pendengaran kan firman Tuhan. Sehancur apapun, waktu kita dengar firman Tuhan, itu pilihanmu. Yes. Mau percaya bisa pulih atau tidak. Oke. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Shalom Pastor, apa kabarnya? Shalom juga, Wah, baik. senang sekali hari ini saya bisa ngobrol-ngobrol langsung nih bareng Pastor. Senang juga. Perjalanan gimana Pastor tadi? Aman. Aman. Macet? Atau enggak terlalu nih? Macet banget. Macet banget. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Pastor tentang buku yang Pastor bikin. Ini buku yang sangat luar biasa, saya sudah baca. Dan itu selalu ada di mobil saya ya, itu buku selalu ada. Dan saya jadi pengen tahu nih, gimana sih proses buatnya sampai akhirnya muncul buku dengan judul Family Recipes ini. Kan orang-orang bertanya-tanya nih Pastor, kenapa dinamainnya ada recipes-nya? Recipes itu kan tentang makanan ya. Ini nyambungnya kayak gimana? Udah siap belum nih Pastor? Kita mau Siap. ngobrol-ngobrol nih selama beberapa menit ke depan. Ya, karena kamu udah baca semua bukunya, nanti kita ujian Aduh. ya. Oke. Boleh. Proses pembuatannya kurang lebih 1 tahun. Wow. Dan itu didasarkan oleh sebuah pengamatan saya bahwa ternyata beberapa tahun terakhir masalah keluarga sangat banyak. Iya. Dan ternyata solusinya semua dari firman Tuhan. Karena inisiatif berkeluarga kan datangnya dari Tuhan. Yeah. Manualnya ada di sana. Cuma mereka perlu sebuah pegangan dari Alkitab dan bagaimana dibuat aplikasinya. Sehingga saya tergerak untuk menuliskannya. Dan saya berpikir kalau saya sendiri kan kurang lengkap. Saya mengajak juga istri saya untuk menuliskan di buku tersebut dan juga anak saya. Jadi lengkap nih. Bareng-bareng ya Pastor ya. Tadinya sempat terpikir dari kakak saya, adik saya, papa mama saya. Cuma kayaknya waktunya nggak memungkinkan. Untuk menyatukan semua Ya, itu dan dalam mungkin satu buku. mereka juga tidak terbiasa menulis buku. Jadi itu latar belakangnya. Ada sebuah kebutuhan, banyak sekali masalah keluarga. Yes. Dan bagaimana saya bisa menjadi jalan keluar, solusi untuk setiap masalah yang ada lewat kebenaran firman Tuhan. Wow, berarti buku ini tuh bukan cuma sekadar teori ya Pastor ya. Karena yang kita lihat bahwa seperti tadi Pastor bilang ini adalah sebuah realita yang sedang terjadi, betul? Iya. Dan masalah keluarga apa sih Pastor yang sering terjadi ya, yang akhirnya Pastor berkukuh gitu ya, kayak oke, aku akan membuat buku ini. Banyak nih pasti masalah keluarganya, dan ada nggak satu atau beberapa masalah yang Pastor akhirnya bisa ceritain ke teman-teman yang ada lagi nonton sekarang? Iya, semua masalah yang ada kalau bisa dibuat ringkasannya itu berkisar di komunikasi, lalu keuangan dan masalah seks. Wah. Kalau komunikasi itu kan luas, tentu menyangkut hubungan. Kalau hubungannya nggak bagus, Ya, komunikasinya nggak bagus. Betul. Nah, kalau uang menyangkut karakter, menyangkut manajemen, leadership, dan juga kalau hubungannya tidak terjalin dengan baik, nggak ada kesatuan, berkat Tuhan bisa tertahan. Yes. Iya kan? Nah, kalau komunikasinya nggak jalan, lalu keuangannya morat-marit, bagaimana seks itu bisa berjalan dengan baik. Iya, benar. Jadi masalah banyak banget, tapi kalau bisa dibuat ringkasannya 3 itu. Wow, oke, berarti kita punya 3 hal penting ya. Tadi permasalahannya adalah tentang komunikasi, karena ini sering banget ya Pastor dibahas ya. Kenapa sih akhirnya, karena saya juga baru menikah nih Pastor ya. Jadi kadang suka bingung gitu ya. Ya, thank you so much. Kayak suka bingung gitu Pastor. Kenapa orang tuh selalu membahas tentang komunikasi? Karena kan kita baru-baru banget. Jadi hal apa nih yang akhirnya komunikasi ini tuh jadi masalah gitu Pastor? Bisa tolong didetailin gitu tentang apa, contoh gitu? Banyak banget. Banyak orang komunikasi berpikir yang penting gue ngomong aja. Gue pengen ngomong, gue ngomong. Tapi ternyata komunikasi itu perlu timingnya mesti tepat. Lalu ada caranya, nada bicaranya, Penting ya Pastor ya. isinya, tempatnya,
Lalu komunikasi itu perlu persiapan juga. Jadi kadang kita udah nggak tahan, pengen komplain, pengen marah langsung aja ngomong. Yang penting gue Iya, iya. lepas, kita lepas dia kemasukan Betul. gitu. Iya. Jadi itu juga termasuk ke ego juga nggak sih, Pastor? Termasuk Jadi dari komunikasi itu juga bisa nyambung banget nih sama si ego ini masing-masing ya, gitu. dan itu perlu dikembangkan. Makanya sampai komunikasi pun bisa menjadi salah satu jurusan di dalam kuliah. Iya, betul. Dibahas sampai jadi sarjana. Yes. Contoh untuk kita ngomong sama orang tipe yang dominan beda, Iya, iya. intim, cermat, stabil. Lalu Banyak kalau ya. punya 3 anak, ngomong dengan anak pertama, Beda. kedua, ketiga nggak bisa Betul, disamaratakan. betul. Ada saatnya kita bereaksi, ada saatnya kita diam. Respon juga sangat penting gitu. Iya, banyak sekali ya sebenarnya ya. That's why Pastor bikin buku ini gitu. Betul. Dan ada hal yang menarik nih, Pastor. Banyak keluarga tuh kan kayak kelihatannya baik-baik aja ya, Pastor ya. Dari komunikasi ini kan kita nggak akan pernah tahu di dalamnya seperti apa. Mungkin kita kelihatannya wow, keluarganya harmonis ya. Tapi ternyata di dalamnya terjadi banyak hal dan itu sangat rapuh gitu. Iya. Menurut Pastor ini sendiri, kenapa banyak keluarga utuh tapi sebenarnya rapuh gitu? Iya, karena dasar. Firman Tuhan bilang gini, jika dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat diperbuat oleh orang benar itu? Nah, kita tahu bahwa dasar itu kan adalah Yesus sendiri. Yes. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumahnya, rumah tangga, keluarga, bisnisnya di atas dasar Yesus. Caranya gimana? Mendengar firman Tuhan dan melakukan. Ya. Firman Tuhan bilang kalau hujan datang itu tekanan dari atas, kalau angin datang itu dari samping, lalu banjir melanda itu dari bawah. Yes. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi memang di awalnya mereka kuat karena mereka berpikir bangunnya dengan cinta. Oh, dia orangnya baik. Iya. Oh, keuangan aman, kerjaan kita bagus. Iya. Tapi itu semua adalah yang sifatnya manusiawi. Mereka lupa membangun dasar. Iya. Apakah tiap hari mereka saat teduh, mereka bikin mesbah keluarga. Karena yang membuat mereka kuat bukan keuangan mereka, kegantengan suaminya, Iya. posisi dari suaminya, tapi waktu setiap saat mereka bangun hidupnya di atas dasar firman. Iya. Contoh, kalau misalnya keluarga itu rapuh karena berantem salah Betul. satunya. Berantem kan cekcok. Iya. Satu buka cek, satu buka cok. Karena suami merasa benar, istri merasa benar. Betul. Terjadi debat. Yes. Nah, karena nggak ada pegangan firman, masing-masing berdiri di atas kebenaran sendiri. Iya. Akhirnya ada yang cerai. Tapi ada yang cerainya nggak di pengadilan, tapi cerainya di rumah. Oh iya. Masih satu rumah, papa, mama, adik kakak, tapi adik kakak udah nggak ngomong, Iya, papa, mama nggak udah nggak komunikasi. ngomong, orang tua sama anak hubungannya udah jauh, itu yang disebut rapuh. Yes. Karena dasarnya nggak kuat. Jadi baik banget untuk setiap hari kita mesbah keluarga. Suami istri kalau sampai nggak sempet, mungkin cuma bisa seminggu sekali, tapi setiap hari harus ada doa. Iya. Dan jangan lupakan kalau sharing itu bahas firman. Ah. Kamu minggu ini dapat apa dari Tuhan? Iya, iya. Atau kalau pulang gereja Yes. dari si pendeta khotbah, aku tuh dapat ini. Temanya Kalau kamu apa dapatnya gitu apa? ya. Apa yang kita mau lakukan ya? Yes. Nah, waktu bahasanya apa yang kita mau lakukan, itu sebenarnya lagi memperkuat rumah tangga mereka. Oke, tapi kalau tentang bahas mesbah keluarga nih, Pastor, apakah doa aja gitu kayak oke kita doa dulu ya sebelum tidur ya? Itu termasuk satu mesbah keluarga yang kita akhirnya jadiin pondasi atau kita butuh yang namanya penyembahan, pujian penyembahan gitu, Pastor? Atau sebenarnya itu dilakukan masing-masing juga nggak masalah, nggak ada penyembahan nggak apa-apa gitu atau gimana, Pastor? Ada penyembahan bagus, ada doa bagus, ada sharing firman bagus. Tapi kalau tidak bisa dilakukan bersamaan, it's okay ya. Nggak Tidak apa-apa. menjadikan itu sebuah hal yang jadi sayang sekali kita tidak ada penyembahan itu gitu aman ya, Pastor. Iya, karena kalau hubungan kita sama Tuhan kan kayak hubungan anak sama bapak. Iya. Mana ada anak sama bapak kalau ketemu nomor 1, nomor 2, Iya, iya, betul, nomor betul. 3. Dia bisa pelukan dulu, Iya. bisa main-main dulu, tapi terjadi bonding. Iya.
Kalau enggak nanti jadi aneh ya. Iya Segala sih. sesuatu yang natural, alami akan sangat bagus. Dan segala sesuatu yang alami itu akan bertahan lama. Ya. Oke. Pastor, tadi kita bicara soal realita dan masalah keluarga ya. Iya. Kita masuk nih ke next pertanyaan gitu. Sekarang aku masuk ke bagian yang lebih praktis tentang resep itu sendiri, Pastor. Resep dasar yang dibagikan dalam buku ini. Kalau keluarga diibaratkan sebuah masakan, apa bahan utama yang ada dan wajib supaya keluarga bisa bertahan dan bertumbuh? Tadi kan udah disebutin mesbah keluarga. Atau ada lagi gitu, Pastor? Yang Atau utama cukup? sebetulnya kasih. Oke, itu yang utama ya selain Iya. mesbah keluarga tadi ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kasih sabar menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Makanya waktu orang mau bangun keluarga dia ngomong apa? I love you. Sebetulnya bicara I love you, definisi love juga ada yang keliru. Ada yang bilang ini love tuh kan take and give. Coba dengerin deh kalau orang Iya, ribut. iya. Gue kan udah gini gini ngasih, gini gini. Tapi kalau lu nggak ngapa-ngapain sih? Gue tuh cuma minta cuma satu. Itu aja lu nggak bisa penuhin. Iya. Minta. Iya. Gue maunya gini. Sebetulnya love itu bukan take and give, tapi love is giving. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yes. Jadi supaya manusia bahagia dia memberikan hidupnya. Iya. Jadi sebenarnya waktu kita ngomong I love you artinya gini, saya siap disalib. Saya siap mati. Tapi yang orang ngerti adalah waktu aku ngomong I love you, hore, aku Iya. siap happy. Akhirnya yang ketemu bukan seperti itu. Iya, tidak sesuai realitanya ya kalau kayak Iya, gitu ya. menurut saya yang paling utama itu adalah kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada diri sendiri, kasih kepada sesama. Iya, betul. Nah, Pastor, ini menarik banget nih. Karena kan dalam keluarga itu ada hal yang perlu dibandingin nih sih. Kalau menurut saya, Pastor ya. Tadi kita bahas tentang kasih gitu. Dalam keluarga, mana nih yang lebih sulit, Pastor? Belajar mengasihi atau belajar mengampuni? Ini kan menurut kita kan manusia ya, Pastor ya. Terkadang suka ada gitu ya. Tapi mau bahas mengasihi, kita mengasihi kok. Tapi kok kayaknya susah nih untuk ngampuni. Nah, ini nih yang agak gambling nih, Pastor. Menurut Pastor gimana? Itu bukan pilihan, itu kesatuan. Oke. Mengampuni adalah bagian dari kasih. Wow, oke. Karena kasih kan tadi memberi. Yes. Apa yang diberi? Waktu, perhatian, Yeah. pengampunan. Jadi satu paket. Kalau ngomong I love you, udah siap disalib, udah siap mati, termasuk di dalam pengampunan. Makanya kan mengampuni itu harus 70 kali 7 kali. Itu kalau dihitung 2 menit sekali, orangnya sama, kasusnya sama. Jadi ada 4L, lo lagi, lo lagi. Kalau lo kawin sama dia, ya itu orang yang lo mesti ngampunin. Iya. Seumur hidup lo. Betul. Makanya kan aku mau menerima kamu sebagai satu-satunya suami atau istriku dalam keadaan apapun juga, Ya. sampai maut Memisahkan. memisahkan kita. Artinya kasih itu adalah mengampuni. Jadi bukan pilihan. Wow. Oke, itu adalah sebuah kesatuan gitu ya. Jadi kita nggak bisa milih. Aku mau mengasihi, tapi aku juga mau mengampuni. Itu adalah hal yang satu kesatuan. Itu harus perlu di note sih. Karena kan terkadang kita mikirnya, aduh maunya mengasihi dulu atau mengampuni dulu ya gitu kan. Tapi thank you, Pastor, itu sangat membuka sekali. Dan juga, Pastor, kadang tuh kan kita masuk ke praknya gitu ya. Kalau misalnya kita komunikasi tadi gitu, tanpa melukai perasaan pasangan kita, perasaan anak kita, dan terutama saat emosi itu sedang datang gitu. Itu kan hal yang sulit. Tapi menurut Pastor sendiri, ada gak sih hal-hal penting yang harus kita note nih tentang hal ini gitu? Ya, kita manusia itu kan karena dosa, semua manusia sudah buat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Iya. Artinya apa? Karakter Tuhan itu turun dalam hidup kita. Setiap kita punya tendensi untuk menyakiti orang lain. Sehingga di awal yang saya bilang, kalau mau ngomong, dipersiapkan dulu. Kalau nggak perlu ngomong, nggak usah ngomong. Oke.
Kalau kita jadi Yesus, apa reaksi Yesus waktu dihadapin begini? Harus difikirkan dulu. Iya, apa yang kamu ingin orang lain buat padamu, perbuatlah demikian. Iya. Kalau kita mau bentak orang, kita suka dibentak orang. Kalau kita ngomong gini, misalnya, lu tuh males ya, kita suka nggak digituin. Iya. Jadi menurut saya, kan Alkitab bilang gini, kita harus cepat mendengar, tapi lambat berkata-kata. Jadi lebih baik tahan dulu, pikirkan dulu. Makanya tadi penting komunikasi itu timingnya, Iya. tempatnya, waktunya. Tapi Kita pikir apakah waktu kita ngomong ini membangun orang lain nggak? Itu aja. harus Kalau difikirkan nggak dulu membangun, lebih baik nggak usah ngomong. Iya. Itu akan menolong kita berhenti melukai orang lain. Jadi ketika kita lagi berkobar-kobar nih, lagi marah banget, mending ditahan dulu, Iya. pikir dulu gitu ya. Baru setelah itu bisa diutarakan kalau sudah reda. Betul, Pastor? Ya, di anger management Anger management. diajarin katanya sebelum marah hitung dulu sampai 10. Udah kesel nih. Hitung Satu, dulu. dua gitu ya. Sampai 10. 3, 4, 5, Terus 6, ya. 7, 8, 9, 10. Orangnya gue udah pergi, udah males nungguin kita Iya, marah. benar. Tapi ya Pastor, ada juga tuh keluarga yang milihnya lebih milih diem gitu, kayak udahlah, udah males gitu. Akhirnya diem gitu kan ya. Apakah diem juga tuh bantu jadi jaga kedamaian atau justru bisa jadi sebuah masalah baru nih, Pastor? Inti kehidupan manusia itu adalah perasaan. Jadi bedanya kita sama robot, kita punya perasaan. Yes. Kalau apa-apa kita diam, nanti kita jadi robot. Pernikahan gak akan bahagia kalau nikahnya sama robot. Iya. Dan bahayanya kita bisa kena mental illness karena tidak ada keseimbangan dalam hidup. Jadi perlu diekspresikan. Cuma orang yang bisa nikah bahagia itu orang yang dewasa. Dewasa bukan secara umur. Manusia hidup terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Rohaninya dewasa, tubuhnya dewasa, tapi jangan lupa jiwanya harus dewasa. Cuma menunda aja. Kalau ada emosi, ditahan. Coba bagaimana mengungkapkannya dengan cara lebih positif. Kalau orang marah kan ada tinggi. Ya papa gak suka aja. Kenapa ini gini. Tapi bisa juga gini. Tunggu dulu, tenang. Tadi waktu kalian melakukan itu, Yes. sebetulnya papa gak setuju. Papa marah. Kenapa? Karena gak sesuai dengan firman Tuhan. Iya. Udah, kan marah juga. Dia tahu bahwa papa gak suka karena itu gak sesuai firman. Iya, Papa nadanya marah. ya. Yes, Itu kan ada pemilihan. doa kan. Iya. Papa nih marah. Iya, Itu iya. udah do re mi fa sol la si do. Itu Tinggi oktav sekali. tinggi udah. Iya. Papa marah. Papa nih marah. Nah, yang pertama orang nangkapnya baik. Iya. Tapi yang kedua orang pesannya nggak ketangkep. Yang ditangkap malah Marah. emosinya itu. Ya emang harus difikirkan dulu sebelum akhirnya ngomong ya, Pastor ya. Kamu manggil suamimu apa? Ayang. Ayang. Yes. Dia manggil kamu apa? Sama. Yang Ayang nih marah. Dari waktu kamu tadi ngomong gitu sama orang, kalau menurut aku ya kelihatannya tidak tepat. Nah itu marah di nada dasar. Jadi bisa saling ngobrol akhirnya abis itu Oh ya. gitu. Oh ya aku baru tahu, thank you ya. Kan enak. Yes, Problem solve. Betul. Kalau Yang kamu sama-sama kok tinggi, gitu sih? Aku gak suka lu kamu gitu. Nah, makin kesel. pesannya sama, Yes. cara mengungkapkannya beda. Betul. Wow, luar biasa sekali lah Pastor. Ini membantu sekali buat kita para pendengar gitu ya. Dan Pastor nih, mungkin ada pendengar dari kita yang ngerasa keluarganya tuh udah terlalu berantakan ya. Kayaknya ini tuh udah gak bisa diubah lagi. Udah ikutan seminar nih tentang keluarga. Udah baca Alkitab, tapi maksudnya ya baca Alkitab aja gitu. Cuman rasanya tuh udah terlalu hancur untuk bisa kita perbaiki lagi. Komunikasinya tuh udah gak bisa nyatu gitu Pastor. Dan untuk itu masihkah ada harapan? Masih. Poin mungkin POV dari Pastor apa yang mau disampaikan gitu? Selama kita masih percaya, iman itu akan memulihkan kita.
Iman itu gini, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita nggak bisa lihat. Tapi dalam bahasa Inggris definisi iman di Ibrani 11 ayat 1 ada kata now. Now faith is a substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Jadi saat kamu dengar, jadi harus dengarkan podcast ini, Betul. baca bukunya, ikut seminarnya, Betul. dengerin podcast-podcast yang lain tentang keluarga. Iman timbul dari pendengaran kan firman Tuhan. Sehancur apapun, waktu kita dengar firman Tuhan, itu pilihanmu. Yes. Mau percaya bisa pulih atau tidak. Oke. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasarnya apa? Ada dua, kasih Allah dan kuasa Allah. Ya. Tuhan sayang banget sama keluarga. Yes. Dan Tuhan sanggup, kuasa Allah, Tuhan sanggup memulihkan keluarga. Ya. Itu dasar untuk kita bisa, keluargaku pasti bisa pulih. Yeah. Tuhan sayang sama kita, Tuhan berkuasa memulihkan kita. Yes. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum bisa lihat keluarga kita pulih atau enggak, orang udah Betul. hancur berkeping-keping. Betul. Buktinya apa? Firman Tuhan. Kumpulkan semua ayat firman Tuhan tentang keluarga. Yeah. Misalnya, satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Ucapkan itu. Yeah. Imanmu bangkit, kamu belum lihat, tapi itu pasti terjadi. Yes. Tapi kalau misalnya itu butuh tim dari keluarga ini atau salah satu orangnya aja untuk Mulai dari bisa satu kayak orang. gitu. Kalau ada satu orang yang bertahan dalam keluarga, keluarga itu bisa pulih. Oke. Satu orang aja yang bertahan. Oke, good. Thank you, Pastor. Dan yang terakhir nih, karena waktu kita udah mau habis nih, Pastor. Boleh minta pesan buat Pastor, buat teman-teman yang lagi nonton, bagi para pemirsa, buat yang lagi mau berjuang buat keluarganya, dan juga untuk yang lagi keluarganya masih baru-baru, ada beberapa pesan yang mau disampaikan. Satu pesan untuk keluarga yang Yes. sedang mengalami masalah, Yes. keluarga yang baru mulai, dan beberapa pesan. Iya. Jadi singkatnya ada beberapa pesan. Ada beberapa pesan. Untuk yang baru mulai berkeluarga, milikilah komunitas dengan pasangan-pasangan yang rohani, keluarga-keluarga yang rohani. Kalau di kami namanya family cell, kalau di sini namanya apa? Kelompok selnya. Bikom. Karena disitulah komunitas akan menjaga kita. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, berarti pergaulan yang baik menumbuhkan kebiasaan yang baik. Jadi kelilingi dirimu dengan komunitas-komunitas yang sehat. Ya, Yang kedua adalah untuk keluarga. selalu jaga dasar itu kuat. Yes. Kita mau bikin taman sebagus apapun, misalnya 10 miliar harga tamannya, tapi nggak dirawat, dipotongin, disiramin, 1 tahun harganya nggak jadi 10 miliar karena jadi hutan. Iya. Jadi caranya gimana? Harus dilatih. Setiap hari doa sama-sama, saat teduh, sharing firman, nyembah sama-sama. Karena manusia hidup terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Waktu dua menjadi satu, rohnya harus bersekutu. Iya. Itu caranya doa bareng. Iya. Jiwanya bersekutu, caranya diskusi bareng, ngobrol. Iya. Baru tubuh itu akan bersatu. Iya. Banyak orang memikirkan cuma kesatuan tubuh, tapi tidak memikirkan kesatuan roh Dan jiwa. dan jiwa. Itu bagi yang baru mulai berkeluarga. Ya. Dari awal dibina. Nah, bagaimana untuk keluarga yang hancur? Yang pertama, kita datang kepada seseorang yang bisa menolong kita, yang bisa cover kita. Iya. Misalnya datang ke gembalamu, datang ke pemimpin selmu, kepada orang lebih rohani dari kita, minta mereka untuk menemani kita, mengawali kita, nggak pakai mengawal kita, sampai kita melewati proses ini dan keluar sebagai pemenang. Dan di dalam buku yang saya tulis itu ada tahapan-tahapan yang sangat jelas. Kalau hancurnya karena keuangan, gimana step-stepnya membangun keuangan menurut firman Tuhan. Ya. Kalau komunikasinya bermasalah,
bagaimana membangun itu. Kalau hubungannya dengan orang tua, mertua, bagaimana membangun itu. Kalau hubungannya kakak adik, jadi harus dengan panduan. Itu akan menolong dan ada mentor rohani yang Ya. bisa mendampingi kita. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pastor untuk hari ini. Sama-sama. Semangat untuk selanjutnya. Iya. Ada seminar Pastor. Dan semoga dari sharing Pastor hari ini bisa membantu teman-teman dan keluarga-keluarga di luar sana. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama.